Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Iqbal Maulana, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai partisipasi anggota koperasi oleh dosen pengampu Eka Putri, SPD, MPDE dalam mata kuliah Ekonomi Koperasi. Sebenarnya apa itu partisipasi dalam koperasi? Partisipasi koperasi adalah bentuk keterlibatan dari orang-orang dalam situasi kelompok secara mental dan emosional yang mendorong orang-orang tersebut memberikan kontribusinya terhadap tujuan kelompoknya itu dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Jadi partisipasi itu adalah memberikan kontribusinya terhadap kelompok atau lembaga atau golongan agar bisa bertanggung jawab atas apa yang akan dituju. Selanjutnya, bentuk partisipasi. Di sini ada 3 bentuk partisipasi. Yang pertama adalah kesediaan anggota untuk memberikan sumbangan sumber daya ekonomi atau economic research. Yang nomor 2 adalah keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan atau decision making. Jadi membuat keputusan bersama. Dan setiap anggota itu harus saling memberikan keputusan. Jadi ada diskusi, memberikan saran dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah kesediaan anggota untuk memanfaatkan jasa atau layanan koperasi atau dalam artian service. Jadi memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan berupa jasa, jadi memberikan service seperti itu. Selanjutnya adalah alat partisipasi. Ada 3 alat atau bentuk partisipasi ini. Yang pertama adalah voice. Voice ini melibatkan dialog atau saran, usul atau kritik, persuasi dan upaya lainnya untuk mempengaruhi kepemimpinan koperasi, khususnya manajemen, untuk bertindak menurut kepentingan anggota. Selanjutnya adalah vote. Vote itu memberikan hak suara pada proses pengambilan keputusan, berlaku one man one vote. Dalam artian vote di sini adalah memberikan hak suara. Selanjutnya adalah exit. Exit di sini adalah mempengaruhi manajemen dengan meninggalkan atau keluar dari keanggotaan koperasi atau mengurangi partisipasinya terhadap koperasi atau menjadi anggota pasif. Exit di sini adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran atau bertindak yang merugikan, jadi akan secara otomatis harus dikeluarkan. Selanjutnya adalah partisipasi dibagi 2. Nah, partisipasi di sini dibagi menjadi 2, yakni partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Yang pertama adalah partisipasi kontributif adalah partisipasi kontributif yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, membuat keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi. Jadi saling memberikan kontribusi, berpartisipasi dalam kepemilikan. Selanjutnya adalah partisipasi insentif, adalah kedudukan anggota sebagai pelanggan atau pemakai. Jadi selain anggota berpartisipasi menjadi pemilik, tapi harus berpartisipasi juga sebagai pelanggan atau pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi di sini dapat kita simpulkan partisipasi dari anggota memiliki peranan penting dalam koperasi. Partisipasi meliputi berbagai bentuk keikutsertaan anggota dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dan kepentingan anggota untuk mengembangkan organisasi dan perusahaan koperasi. Partisipasi dari anggota koperasi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah koperasi ataupun perusahaan koperasi. Apabila partisipasi dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh minimal 2 hasil terbaik, yaitu perubahan dan keterikatan terhadap tujuan yang dilandasi kesadaran akan tanggung jawab yang diemban masing-masing anggota, yang pada akhirnya akan mendorong timbulnya suatu hasil prestasi yang baik dalam pengambilan usaha koperasi. Jadi kita harus saling berpartisipasi, karena bahasa berpartisipasi ini sangat penting bagi kelangsungan kita dalam beranggota koperasi. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.